Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku. Misimo udah lama sekali ya guys tidak merecord pembelajaran bahasa Inggris, dan saat ini aku akan memberikan pembelajaran kembali. I will give you lesson about native English. Guys, are you ready? Yeah, you should ready because there are many necessary for studying English language, for work, for study, for listen to child or sister. I think that this is essential, guys. It's okay. Bertahap, belajarnya bertahap, tidak sekaligus langsung memuncak. Oh iya, bukan kabarnya lagi, dan memang untuk SMP, SMA itu sudah mulai pembelajaran face to face. Oh my god guys, aku pengen sekali rasanya datang ke kampus dan berharap di semester depan pembelajaran ini bukan lagi secara daring. Aku pengen sekali rasanya untuk datang ke kampus, menikmati kampus, menikmati fasilitas, berjumpa dengan kawan-kawan, dan bertemu dengan dosen. It is very excited guys. Aku sangat mengharapkan semester depan pembelajaran udah face to face lagi. Amin ya, amin. Semoga bisa guys, amin. Oke, hari ini aku akan memberikan pembelajaran tentang non-clause connector. Sebagian teman-teman atau mungkin semuanya nggak asing sekali ya dengan kata non-clause. Kalian yang sudah belajar non-clause, aku akan mereview kembali, aku akan mengingatkan kembali nih, apa sih non-clause itu, kemudian rumusnya gimana sih non-clause itu, apa sih keunggulan dan perbedaannya ya antara non-clause, adjective clause, adverbial clause. Oke, teman-teman, jika ingin tahu materi tentang non-clause ini, pantengin terus ya. Miss Mia akan memberikan pembelajaran untuk kalian. This is a very simple untuk memahamkan bagaimana caranya agar bisa mengingat nih rumusnya, karena cuma ada 2 rumus yang bisa digunakan untuk non-clause. Apa sih non-clause itu? Non-clause adalah subclause, atau biasa rumusnya itu conjunction plus subject plus verb yang menggantikan noun. Oke, bingung ya? Dari pengertian itu pasti bingung ya, kok ada conjunction, ada subjek, ada verb, kok menggantikan noun. Nah, apa bedanya dengan kalimat biasanya gitu kan? Non-clause ini tidak jatuh setelah noun guys. Oke ya, siap? Ready? Oke, choose. Ya, oke. Jadi, catatan yang pertama untuk membuat non-clause connector, teman-teman harus mengingatkan nih, ternyata anggota non-clause ini punya beberapa teman-temannya, punya kawan-kawannya banyak nih, bukan cuma satu ya. Terdiri dari ada what, when, kemudian where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Coba perhatikan 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 baris yang teman-teman bisa hafalkan. 1 W plus 1 H. Apa yang pertanyaan itu ya? Pokoknya itu udah what, when, where, why, how itu dihafalkan. Kemudian ada whatever, whenever, whether, if, that. Perhatikan yang itu ya. Oke, clear? Masih bingung juga kenapa anggotanya kok banyak sekali, padahal conjunction itu banyak. Yang kemarin aja Miss Ima udah menyampaikan tentang conjunction, kok sekarang ada lagi nih konektor. Aduh, pusing. Enggak ya, jangan pusing ya. Jangan pusing-pusing lah. Kita belajar santai aja, yang penting bisa dipahami maknanya nih apa. Bingung ya? Oke. Kalau bingung,
Yang pertama nih rumusnya, coba perhatikan teman-teman ya terkait tentang rumus non-clause ini. Jadi rumusnya itu adalah subjek ditambah verb, di tengah-tengahnya ini ada konektor. Konektornya non-clause. Nah, non-clause ini sebagai apa Miss Ima? Non-clause ini sebagai objeknya. Kemudian setelah objek tersebut akan bertemu kembali dengan subjek, dan verb. Perlu diingat ya, subjek, verb, ditambah non-clause, non-clause-nya sebagai objek. Nah, kemudian disambungkan kembali kalimat berikutnya, yaitu subjek plus verb. Oke, clear ya rumus yang pertama. Next, ada lagi nih teman-teman yang perlu diperhatikan, yaitu non-clause. Non-clause di sini adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek lagi. Non-clause ditambah atau plus subjek, kemudian akan bertemu dengan verb, ya kan? Bertemu lagi nih dengan verb. Loh, Miss Imah, kok verb ditambah verb? Iya, verb ditambah verb karena ada non-clause-nya, ada konektor. Yang pertama sudah ingat teman-teman, kita belajar tentang conjunction, yaitu satu conjunction verbnya ada dua. Verbnya harus dua, bukan lagi ada ya, verbnya harus dua. Nah, di non-clause ini juga sama. Non-clause ini sebagai conjunction, sebagai konektor ya, maka di sini pun verbnya harus ada dua. Jika hanya ada satu, maka kalimat itu kurang benar ya. Oke, bisa difahami? Hanya simpel itu kok. Yang satu subjek plus verb, kemudian non-clause ditambah subjek plus verb. Nah, yang keduanya ini yaitu non-clause plus subjek plus verb dan verb again. Oke ya, clear ya? Ya, oke, next nih Miss Ima, biar teman-teman bisa paham. Di sini ada catatan yang kedua yang perlu teman-teman ingat, yang perlu teman-teman pahami mengenai non-clause ini. Jadi, non-clause adalah subclause atau conjunction subject verb yang menggantikan kata benda ya. Sebelumnya sudah pernah Miss Ima ingatkan untuk teman-teman. Jika teman-teman bingung, bisa dilihat kembali di feedback channel-channel yang sebelumnya mengenai non-clause. Mengenai conjunction maksudnya ya. Kemudian conjunction non-clause ini tidak jatuh setelah kata benda, teman-teman. Oke, Miss Ima lanjutkan ya, biar teman-teman paham. Nah, di sini ada contoh nih. Contoh yang pertama, I know what you did. I merupakan sebagai subjek, now merupakan verb ya. Jadi subjek plus ditambah verb. Ada what di sini sebagai konektornya. Setelah what itu akan bertemu kembali dengan you did. You di sini sebagai subjek dan kemudian verb di sini yaitu did-nya. Ini merupakan rumus keberapa, teman-teman? Oke, pandai sekali. Ini merupakan rumus yang pertama ya, yang sudah pernah Miss Ima jelaskan. Di slide berikutnya nih ada contoh yang kedua, biar teman-teman nggak bingung lagi. What you did was wrong. Kok di sini Miss Ima ada conjunction dulu, ada konektor dulu? Ya, karena non-konektor di sini sebagai subjek. Kalau yang di depan itu sebagai subjek, makanya langsung bertemu dengan what, bertemu dengan you. You did. Ini merupakan clause yang pertama ya. Nah, ini merupakan clause yang pertama. Kemudian clause yang keduanya yaitu ada was wrong. Was di sini adalah sebagai verbnya. Nah, wrong ini sebagai objeknya. Jadi, sebenarnya kalau disatukan antara kalimat ini dengan yang ini merupakan ini subjek,
Nah, verbnya adalah ini. Keturunan adalah verb, adalah was. Ya, makanya kenapa noun clause ini adalah menggantikan noun. Karena fungsinya seperti itu. Jadi memang di clause ini menyambungkan. Subclause-nya menggantikan noun. Oke, paham ya? Kalau udah paham, kita next nih, biar teman-teman bisa lebih jeli lagi melihatnya. Biar nggak bingung lagi, biar nggak bertanya-tanya nih, nanti banyak pertanyaan di dalam otaknya. Ini apa Miss Ima ngomong apa sih, kok aku bingung gitu ya. Oke, santai teman-teman. Masih ada beberapa contoh lagi yang perlu teman-teman perhatikan biar lebih paham lagi ya. Di latihan yang pertama, coba ini 1-4. Coba baca dulu, perhatikan dulu nih, perhatikan. Di sini ada number 1. When the season starts is determined by the weather. Oke, yang kedua, coba perhatikan dibaca biar bisa tahu nih apa kesalahannya, kemudian benernya ini kenapa nih. Silahkan mengidentifikasi, klasifikasikan. Apakah ini udah benar subjeknya, kemudian ketemu konektor, apakah ada lagi subjeknya, apakah langsung verb. Coba perhatikan ya. Kemudian ini nomor 2, the manual how di sini sebagai NC-nya. The device should be built. Oke, device should be built ya. Udah paham? Pasti udah bisa mengarang nih, kenapa ya nomor 1 kok decisionnya kemudian bertemu start is, kemudian ada determined, ada verb, kemudian determined ini verb, bisa jadi verb 2 atau verb 3. Nah, bisa diidentifikasi dulu. Kemudian yang nomor 2 nih, kok manual, salah manual ada how, kemudian kok ada bertemu dengan device kembali, ada should be, kemudian apa nih, benar apa salah nih ya. Ya, bisa ditinjau kembali nih, apa yang membuat kalimat ini bisa benar dan salah. Kemudian nomor 3 ini yaitu the schedule indicated if ya, the teams would be playing in the final game. Menarik banget nih teman-teman, udah ada schedule indicated, ada if lagi sebagai konektornya. Setelahnya the team would be playing in the final game. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir nih, latihan yang terakhir. He refused to enter a plea couldn't be determined by the lawyer. Coba perhatikan juga soal nomor 4 ini, correct atau incorrect. Oke, bingung ya? Oke, kalau bingung, bisa makan beri nih pembahasannya. Perhatikan ya, perhatikan yang pertama, soal yang pertama. When the season start is determined by the weather. Silahkan dijawab correct atau incorrect. Oke, ya betul sekali, jawabannya adalah correct. Kenapa bisa correct? Oke, coba perhatikan nih, kenapa kok bisa correct ya, gitu ya. Nah, bisa correct itu coba perhatikan when di sini adalah noun clause-nya. Noun clause. Kalau noun clause pertama merupakan rumus yang keberapa, teman-teman? Oke, rumus yang kedua ya. Kemudian ada the season. The season adalah subject starts. Loh, Miss Ima, kok ada S-nya sih di start-nya? Berarti teman-teman udah lupa. Sebelumnya udah pernah kita pelajari kenapa verbnya itu ada S atau tidak ada S. Maka dilihat dari subjeknya dulu, apakah plural atau jamak. Kalau misalnya plural dan singular bisa dilihat nih ya. Di sini ada season. Season ini merupakan ya jamak atau tunggal. Betul sekali. Season ini adalah merupakan Oke. Ya, betul sekali. Karena decision ini merupakan tunggal, maka verbnya juga harus tunggal. Kemudian is determined. Loh, Miss Ima, ini is adalah verb
kok determine-nya ketemu verb lagi? Berarti dalam kalimat ini verbnya ada 3 dong. Bukan. Coba perhatikan dulu, determine ini merupakan kalimat pasif. Oke, kalau teman-teman bingung, berikutnya nanti akan Miss Ima berikan learningnya tentang kalimat pasif dan aktif ya, karena di sini ditandai dengan by. Ditandai dengan by dan kemudian ditandai dengan tambahan ed. Clear ya? Berarti nomor 1 jawabannya correct teman-teman, perlu dicatat. Kalau misalnya bingung, bisa nanti di-play berkali-kali ya videonya biar bisa paham, bisa diklasifikasikan nih. Kenapa kok bisa correct, kenapa kok bisa incorrect, perlu diingat-ingat ya. Next nih, yang soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini merupakan, coba perhatikan, the manual how the device should be built. Correct atau incorrect? Masih belum bisa ngejawab juga, correct atau incorrect? Ya, ini jawabannya incorrect. Mari kita identifikasi dulu, kenapa kok incorrect sih Miss Imah gitu kan? Nah, the manual ini sebagai subjeknya. Kemudian ada how. How ini merupakan noun clause. Noun clause ini conjunction. Kemudian the device adalah subjek. Should be built merupakan verb. Kenapa bisa salah Miss Imah? Kenapa bisa incorrect? Karena di kalimat ini verbnya hanya ada 1, kurang 1 lagi. Ingat bahwa satu conjunction diharuskan meletakkan 2 verb ya, kecuali ada reduce ataupun ya nanti kita pelajari ya, nanti ada kalimat penambahan dan pengurangan, omitting sama reducing. Di sini seharusnya ini ada tambahannya, tambahan verb. Karena salah itu nggak ada verbnya, makanya perlu dibutuhkan verb lagi. Seharusnya verbnya apa Miss Ima? Coba perhatikan di sini subjeknya singular atau plural. Manual. Manual ini adalah subjeknya singular, maka seharusnya ya di sini ada tambahan verbnya is. Ya, clear? Ini pembahasannya nih tuh, biar teman-teman bisa lebih paham. The manual is how the device should be built. Clear ya? Cakep banget. Di pembahasan yang nomor 3 nih, the schedule indicated if the teams would be playing in the final game. Correct atau incorrect? Ini coba perhatikan, konektornya bukan lagi what, how, why, when ya, tapi if. Nomor 3 ini jawabannya adalah correct. Mau tahu kenapa correct? Mari kita identifikasi. Ya. Nah, the schedule indicated. The schedule merupakan subjek. Indicated ini adalah verb. Verbnya verb 2, berarti kan sudah lampau, pas. Konektornya ini menggunakan if. Setelah konektor bertemu kembali dengan subjek, yaitu the team subjeknya, kemudian baru would be. Kita sebelumnya udah pernah belajar modal ya. Modal harus bertemu verb berapa? Pandai harus bertemu dengan verb 1. Jadi ini jawabannya correct ya. Playing in the final game ini merupakan objeknya. Next ya, di pembahasan nomor 4. Here it was to answer plea couldn't be determined by the lawyer. Jawabannya correct atau incorrect? Good, it is good.
Jadi jawabannya adalah incorrect ya. Kenapa incorrect? Karena kita pembahasan nih. Pembahasannya yaitu coba perhatikan. He di sini adalah subjek. Refuse merupakan verb lampau, verb 2 karena ada tambahan ed-nya. To enter a plea ini merupakan objeknya. Ya kan? Kemudian kok ada verbnya Miss Ima, subjeknya mana gitu kan? Nah, ini merupakan subjeknya. Makanya langsung verb couldn't be determined. Oke, clear ya? Makanya perhatikan dulu untuk pengertian clause ini apa. Ya. Pengertiannya itu adalah subclause-nya yaitu conjunction. Ini merupakan conjunction tapi nggak ada conjunction-nya di sini, makanya incorrect kan? Ya. Nah, subject, verb, object couldn't determined. Yang memang di kalimat ini adalah salahnya tidak ada konektornya. Oke ya. Jadi memang konektornya nggak ada nih, makanya salah. Oke ya. Udah paham? Mudah kok ini, asalkan teman-teman bisa paham di rumusnya. Kalau misalnya rumus itu udah bisa mengotak-ngatik, bisa memindahkan, bisa diklasifikasikan, bisa diidentifikasikan, itu akan mudah untuk cara berpikirnya. Sebagaimanapun panjangnya kalimat tersebut, kalau teman-teman udah paham arti dan rumus dari noun clause, itu akan mudah langsung. Oh ini incorrect, oh ini correct gitu kan. Tidak perlu waktu lama lagi karena di mindset teman-teman itu sudah paham, sudah ngerti, sudah tahu bahwa noun clause ini rumusnya adalah subject, verb, konektor, subject, verb. Kemudian yang kedua yaitu konektor dulu, subject, verb, ditambah verb lagi, ya kan? Oke, clear ya. Nah, di latihan kedua nih, ini yang dinanti-nantikan teman-teman. Miss Ima berikan soal hanya 6 saja, itu sedikit. Biasanya Miss Ima beri soal itu 10 kan, banyak banget ya kan. Ini hanya sedikit yang Miss Ima berikan agar teman-teman bisa lebih cepat cekatan dalam mengerjakan soalnya. Ini terdapat soal 1 sampai 6. Silahkan kerjakan dari 1 sampai 6. Oke, Miss Ima bacakan ya. Talk about where we should go for lunch. Nomor 2. Number 2. Why the condition of the patient deteriorated too rapidly, it wasn't explained. Okay, number 3. Whether or not the new office would be built was to be determined at the explained. Okay. 4. That the professor has not yet decided when the paper is due. Number 5. Oke, mohon maaf, yang nomor 4 ini W-nya hanya 1 ya, ini salah. Oke, W-nya ini. Oke, number 5, the contract will be worded as the question to be answered at the meeting. He always talked with whomever he pleased and did whatever he wanted. Oke, silakan teman-teman kerjakan untuk soal ini. Bebas berapapun waktunya. Jika ingin di feedback boleh tulis di kolom komentarnya agar bisa mengetahui kemampuan dari teman-teman ini sudah seberapa jauh memahami pembelajaran yang sudah Miss Ima berikan. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton channel ini. Semoga channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris, yang semangat untuk belajar bahasa Inggris, yang ingin meraih native language-nya good ability. Maka jangan bosan, jangan putus asa, yang semangat, yang harus semangat untuk bisa meraih
apa yang teman-teman impikan. See you teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan comment, share ya. See you guys.